Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin kalian sebelumnya udah tahu sekarang kita mau belajar apa. Pasti udah pada tahu ya. Kita akan belajar mata pelajaran PKN, Pancasila dan Kewarganegaraan. Nanti bakal Ibu kasih tahu materi apa yang akan Ibu bahas, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian berdiri semua dalam keadaan sikap tegak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri, berdiri. Oke, sekarang Ibu ingin kalian cek lingkungan sekitar kalian. Apakah ada sampah di depan mata kalian? Kalau ada sampah, tolong buang dulu sampah di tempatnya ya. Setelah itu baru kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, kalian sudah baca ya materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu ada kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kedudukan dan peran pemerintah pusat itu memiliki fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu diantaranya ada fungsi pelayanan, ada fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi layanan ini merupakan di mana pemerintah itu memberikan layanan terhadap masyarakatnya yang harus sesuai, yang harus adil kepada masyarakatnya, entah itu layanan dalam fasilitas umum, seperti kalian sudah tahu ya fasilitas umum itu seperti apa, seperti jembatan, jalan raya, lalu ada fungsi pengaturan atau regulation function, dan ada fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan di mana pemerintah menjadikan manusianya, menjadikan masyarakatnya, menjadikan warga negaranya menjadi sumber daya yang lebih tinggi, menjadi sumber daya manusia yang lebih hebat, lebih memiliki kemampuan. Selain memiliki fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat juga memiliki 6 fungsi pengaturan pemerintah. Kalau tadi kan fungsi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kalau sekarang yang sedang Ibu bahas adalah fungsi pengaturan pemerintah, di mana pemerintah tersebut menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa secara kolektif atau secara bersamaan, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetensi peran pemerintah, menjamin akses minimal kepada setiap individu dalam bentuk barang ataupun jasa, dan yang terakhir tentunya pemerintah akan selalu menjaga stabilitas ekonomi, karena stabilitas ekonomi merupakan hal yang sangat penting yang harus kita amati ya. Pemerintah itu sangat tajam kalau soal stabilitas ekonomi, karena kan negara juga tidak ingin mengalami kerugian lagi ya.
Lalu ada kewenangan lain pemerintah pusat. Selain dari fungsi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah, ada juga 6 fungsi pengaturan pemerintah. Pemerintah juga memiliki kewenangan khusus atau kewenangan lainnya sebagai pemerintah pusat, seperti perencanaan nasional dan pengendalian penggunaan pembangunan nasional secara makro. Secara makro di sini itu artinya secara luas, secara besar, berskala luas. Lalu ada dana perimbangan keuangan, ada sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, ada pendaya gunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, lalu pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, dan yang terakhir konservasi dan standarisasi nasional. Mungkin dari beberapa slide PowerPoint dari apa yang sudah Ibu jelaskan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, ingin bertanya apapun itu, silahkan Ibu buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin selama 5 menit ya. Untuk anak-anak yang ingin bertanya boleh langsung ditanya saja. Sama nanti Ibu akan memberikan soal untuk kalian, akan memberikan isian agar Ibu tahu apakah hari ini materi yang Ibu bahas itu sampai enggak gitu sama kalian ya. Gimana, ada yang mau ditanyain? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada tujuan dari kewenangan pemerintah pusat, diantaranya adalah mempertahankan dan memelihara integritas bangsa dan negara. Ini kita balik lagi ke bab sebelumnya, membahas tentang integritas bangsa dan negara. Integritas bangsa dan negara sudah kita ketahui bahwa itu merupakan harga diri bangsa kita, harga diri negara Republik Indonesia yang keutuhannya, kesatuannya harus kita jaga ya. Terutama kalian para generasi muda, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, kalian harus bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, menjauhkan negara kita dari serangan luar maupun dari dalam negeri itu sendiri ya. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah membuka ruang kebebasan dan menciptakan kreativitas kondisi di daerahnya, menjamin kualitas dan efisiensi pelayanan umum, memberi peluang kepada masyarakat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, sekarang Ibu akan berikan soal untuk kalian. Nanti soalnya bisa diakses aja di e-learning kalian masing-masing. Itu ada 10 soal. Itu Ibu menilai kalian dalam critical thinking ya, karena Ibu sangat ingin peserta didik Ibu memiliki critical thinking yang baik gitu. Maksudnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian dan kalian harus menjawabnya berdasarkan bahasa kalian sendiri, berdasarkan apa yang sudah, referensi bacaan apa yang sudah kalian baca, lalu bisa kalian akses di e-learning dan dikirim aja langsung, nanti Ibu nilai. Mungkin sekian pertemuan hari ini bersama Ibu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, pokoknya semangat terus untuk belajar. Mau itu pandemi, mau males, mau apapun yang terjadi, pokoknya kalian harus tetap semangat, oke? Sampai ketemu lagi sama Ibu minggu depan. Ibu harap kalian sudah mengerjakan tanggung jawab kalian, tugas kalian yang Ibu berikan. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian atau hal yang kurang dimengerti, bisa saja nanti langsung kita sharing langsung ya, karena Ibu tidak menutup forum sama sekali untuk kalian yang ingin sharing dan tanya jawab sama Ibu. Mungkin sekian, terima kasih, sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.